أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بنفسي بتقوى الله حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم: فتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Jamaah sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah memberikan kita segala kenikmatan, dari mulai kenikmatan dalam diri kita sendiri, kesehatan, kenikmatan rumah, kenikmatan sampai Islam dan juga iman. Ini semuanya, seluruh kenikmatan yang kita miliki adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah hati kita harus dan wajib untuk mengoptimalkan seluruh ibadah kita hanya kepada Zat yang telah memberikan kita semua kenikmatan. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita semua dari jalan yang sesat, jalan yang penuh dengan kegelapan, jalan yang penuh dengan kesyirikan, menuju jalan yang penuh dengan cahaya, jalan yang penuh dengan hidayah, jalan yang penuh dengan tauhid. Semoga kelak kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi kita tercinta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini khatib ingin memberikan sebuah nasihat untuk diri saya sendiri dan kepada jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah tentang adab-adab bermedia sosial. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kita semua dari zaman ke zaman sampai hari ini. Semakin berkembang banyaknya teknologi yang begitu sangat canggih, dan sampai di zaman kita menyaksikan bagaimana kecanggihan teknologi yang ada di tengah-tengah kita, di mana teknologi itu ibarat sebuah gelas atau wadah, di mana wadah itu tergantung siapa yang akan mengisi. Kalau wadah itu diisi air putih, maka itu halal untuk kita minum dan insya Allah menyehatkan badan kita. Tapi kalau gelas itu diisi khamr atau diisi racun, kemudian kita minum, pastilah kita akan sakit atau mati, membahayakan diri kita. Begitulah gambaran media sosial. Sedangkan kita meyakini bahwa setiap kita ini akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Telinga kita akan dimintai pertanggungjawaban. Lisan kita, jempol jari kita, semuanya Allah Subhanahu wa taala akan memintai pertanggungjawaban. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Setiap pendengaran kita, setiap telinga kita yang kita pakai untuk mendengar, penglihatan yang kita pakai untuk melihat, begitu juga hati kita ini, kullu ulaika kana anhu mas'ula, akan dimintai oleh Allah pertanggungjawabannya. Lalu kita, telinga kita, mata kita, hati kita menyikapi kecanggihan teknologi ini seperti apa?
nanti dimintai pertanggungjawaban. Dahulu telingamu kamu pakai untuk mendengar apa di media sosial, matamu kamu pakai melihat apa di media sosial, hatimu, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu beberapa adab harus kita perhatikan. Yang pertama adalah harus kita membatasi waktu ketika kita bermedia sosial ini. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dengan datangnya media sosial yang begitu sangat canggih, sudah merambah dari mulai anak-anak sampai orang tua, dengan itu banyak sekali melalaikan waktu mereka yang mestinya waktu mereka untuk dipakai hal-hal yang bermanfaat, mereka pakai untuk hal-hal yang lahun, yang tidak ada manfaatnya, bahkan mungkin hal-hal yang berbau maksiat, ngegame sampai tengah malam, bahkan sampai lembur menjelang pagi. Kita lihat di warung-warung kopi, meskipun mereka berdekatan, mereka tidak atau belum tentu saling mengenal. Jarang mereka ngobrol dengan temannya ketika bertemu, menghabiskan waktunya untuk gadget. Na'udzubillah. Imam Hasan Al-Basri beliau mengatakan, innama anta ayyam, sesungguhnya engkau adalah kumpulan hari-hari. Idza dhahaba ba'du ayyam dhahaba ba'duka, jika engkau kehilangan waktumu, hari-harimu, maka engkau pun akan hilang, akan musnah. Idza dhahaba ba'duhum dhahaba kullu, kalau semua waktu-waktu itu kita kehilangan, maka semua kita ini akan kehilangan kesempatan. Waktu mestinya dipakai untuk mudzakarah atau dipakai untuk baca Al-Quran, kita pakai HP-nan. Waktu mestinya dipakai untuk istirahat, kita enggak istirahat. Waktu mestinya kita bersama keluarga, kita enggak bersama keluarga walaupun di dalam rumah. Suami sibuk dengan HP-nya, istri sibuk dengan HP-nya walaupun di atas satu ranjang, sampai jarang berkomunikasi di dalam rumah. Habis waktu itu untuk gadget ini. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, adab yang kedua ketika kita menyebarkan sebuah berita, hendaknya kita memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, at-tabayyun, yaitu mengklarifikasi apakah berita ini benar atau tidak. Itu adalah perintah Allah, idza ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu, jika datang seorang fasik kepada kalian membawa berita, maka klarifikasilah, perjelas, perkuat apakah berita yang akan saya sebarkan ini berita benar atau hoak. Maka ini adab menerima berita. Kemudian ketika sudah benar berita tersebut, maka cek kembali apakah berita ini yang akan saya sebar ini bermanfaat atau tidak. Ketika sudah bermanfaat, maka sebarkanlah kepada orang-orang yang tepat, tidak asal. Kita mengambil pelajaran dari haditsul ifki, terjadinya tuduhan oleh beberapa orang yang dipicu dari tokoh munafik Abdullah bin Ubay bin Salul yang menuduh putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putri Abu Bakar As-Siddiq, mohon maaf, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha, dituduh berzina dengan Sofwan ibnu Mu'attal, di mana hanya sekedar melihat kemudian di-share oleh Abdullah bin Salul, kemudian dipercayai oleh beberapa orang tanpa diklarifikasi, sehingga hal itu menyakiti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah,
adab di dalam bermedia sosial adalah hendaknya kita menghindari perdebatan yang sifatnya perdebatan kusir, perdebatan yang memiliki niat saya harus menang tapi tidak mencari sebuah kebenaran. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini adalah perangkap setan, di mana di media sosial ini banyak perdebatan-perdebatan yang memang di sana bertujuan adalah untuk merendahkan satu dengan yang lain. Bahkan sampai saat detik ini kualitas perdebatan yang ada di negara kita, yang kita lihat di televisi itu semuanya perdebatan kusir yang tidak ada maksud baik. Mereka semua bermaksud untuk kemenangan belaka, tidak mencari sebuah kebenaran. Maka ketika kita jatuh dalam sebuah perdebatan kusir ini, maka sungguh kita telah terjatuh dengan perangkap syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan kita dalam surat Al-Isra ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Katakanlah hai Muhammad kepada hamba-hambaku supaya mereka berkata yang baik-baik. Inna syaitan yanzaghu bainahum. Sesungguhnya syaitan ini telah memecah belah di antara mereka. Inna syaitan kana lil insani aduwa. Sesungguhnya syaitan itu bagi manusia adalah musuh yang nyata. Pecah belahnya kita itu karena diakibatkan perkataan-perkataan yang tidak baik dari lisan-lisan kita. Bahkan tidak jarang kita melihat penghinaan di dalam media sosial itu sudah sangat berani sekali untuk merupakan salah seorang menjadi binatang. Meme-meme yang menghinakan, bahkan sampai kepada keberanian menghina di dalam agama Islam. Na'udzubillah min dzalik. Maka jemaah sekalian, hindari perdebatan kusir di media sosial agar supaya kita tidak terjerumus di dalam perangkap setan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir yang saya simpulkan garis besarnya adalah ketika kita beradab di dalam media sosial, hendaknya kita memperhatikan jangan mudah kita berkeluh kesah di media sosial. Sama sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah salah satu di antara fitnah pecah belahnya di dalam rumah tangga. Itu adalah ketika seorang istri atau suami mempunyai masalah di dalam rumah tangganya, tidak menyelesaikan dalam rumah tangga, justru curhat di media sosial. Yang demikian orang yang mestinya tidak tahu menjadi tahu. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini termasuk menyebarkan aib di dalam rumah tangganya itu sendiri. Menjadi satu permasalahan yang justru akan menjadi besar ketika kita mengeluh di media sosial. Sama sekalian rahimani wa rahimakumullah,
Coba kita mengambil satu pelajaran dari kisahnya Nabi Yakub alaihissalam di saat beliau berpisah dengan anaknya Yusuf alaihissalam bertahun-tahun, puluhan tahun, 36 tahun berpisah. Maka ketika itu Nabi Yakub sedih dan beliau tidak pernah mengeluh kepada manusia. Maka Nabi Yakub mengeluh, qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Nabi Yakub mengatakan, aku hanya berkeluh kesah, aku hanya curhat tentang kesedihanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada manusia. Apalagi kepada media sosial yang tidak jelas manusianya siapa. Maka sesungguhnya ketika kita berkeluh kesah kepada manusia, sungguh kita tidak mendapatkan solusi apapun ketika itu kita sampaikan di media sosial. Apalagi kalau kita bersandar kepada manusia yang lain, sangat lemah. Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabut ittakhadhu baita. Permisalan orang-orang yang menjadikan selain daripada Allah Subhanahu wa taala pelindungnya, sandarannya, pertolongannya, kamathalil ankabut, seperti permisalan dia berlindung di bawah rumahnya laba-laba. Sangat lemah, tidak bisa terhindar dari hujan. Ketika terjatuh ranting, rumah laba-laba itu pun rapuh, sama sekali tidak kuat. Oleh karena itu, curhatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat, mereka semua mencontohkan di saat mereka ada masalah, mereka curhat kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah malam, di dalam sujud mereka, di dalam zikir mereka, doa-doa mereka. Yakinlah setiap permasalahan yang kita hadapi, solusinya ada pada hamparan sajadah kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma shatid syamlahum wa mazik jam'ahum wa qallil adadahum wa alqi fi qulubihim ar-ru'ba innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah. Allahu akbar Allah.